Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hai Rek, gimana kabarnya? Masih kuat kan puasanya? Daripada gabut, mendingan lihat video ini nih. Ada manfaatnya loh. Simak baik-baik ya. Kali ini aku akan menjelaskan kepada kalian tentang cara mudah menghafal Al-Quran. Emangnya kenapa sih kok kita harus menghafal Al-Quran? Karena jika kita bisa menghafal Al-Quran, kita itu bisa mendapatkan manfaat atau keuntungan yang luar biasa yang bisa kita nikmati di dunia maupun di akhirat. Seorang penghafal Al-Quran biasanya diberi istilah Hafiz Quran. Hafiz Quran ialah orang yang menghafal tidak hanya 1 atau 3 juz Al-Quran, melainkan dia menghafalkan 30 juz Al-Quran. Jadi, Hafiz Quran ialah orang yang hafal seluruh isi Al-Quran. Mungkin banyak dari kalian yang mengira bahwa menghafalkan 30 juz dalam Al-Quran itu sulit untuk dilakukan. Akan tetapi, jika kalian dari awal mempunyai niat yang kuat untuk menghafal Al-Quran, selalu berusaha keras untuk menghafal Al-Quran, dan tetap istiqomah untuk menghafal Al-Quran, insya Allah akan memberikan kemudahan bagi kalian untuk menghafal Al-Quran, dan kalian akan bisa menghafal 30 juz dalam Al-Quran. Nah, pertama kali yang akan kita bahas kali ini adalah cara mudah untuk menghafal Al-Quran. Cara ini bisa kalian gunakan untuk membantu atau mempermudah kalian dalam menghafal Al-Quran. 1. Mempunyai target yang konsisten. Sebelum memulai menghafal Al-Quran, kalian harus tentukan terlebih dahulu target yang akan kalian capai saat menghafal Al-Quran. Target ini bisa menjadi acuan atau motivasi kalian untuk menghafalkan Al-Quran. Misalnya, kalian mempunyai target 1 hari 5 ayat. Maka, dalam 1 hari tersebut, kalian harus bisa menghafalkan 5 ayat tersebut. Target ini bisa kalian tentukan sendiri sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Bisa 1 hari 8 ayat, bisa 1 hari 4 ayat, bisa 1 hari 2 ayat, dan 1 hari 1 ayat pun juga nggak apa-apa. Kalau menurut aku, target yang pas itu 1 hari 5 ayat. 5 ayat ini dibagi dengan sholat wajib 5 waktu. Jadi, setelah kalian sholat subuh, kalian menghafalkan ayat yang pertama. Setelah kalian sholat duhur, kalian menghafalkan ayat yang kedua. Dan setelah kalian sholat asar, kalian menghafalkan ayat ketiga, dan seterusnya. Selain ayat, target juga bisa berpatokan pada baris. Misalnya, 1 hari 1 baris, 1 hari 3 baris, dan seterusnya. Akan tetapi, semuanya kembali lagi kepada kemampuan kalian masing-masing. Jadi, target itu kalian sendiri yang tentukan. Yang penting, kalian bisa memenuhi target kalian tersebut selama 1 hari. Sesibuk apapun tugas yang kalian kerjakan, kalian harus tetap istiqomah untuk bisa menghafal Al-Quran. Kalian harus memiliki kemauan yang kuat untuk menghafal Al-Quran. Ingat, kemauan yang kuat dari diri sendiri, bukan paksaan dari orang lain. Otak yang kalian gunakan untuk menghafal itu harus santai dan rileks. Tidak boleh ada banyak pikiran ataupun paksaan. Target yang kalian tentukan itu juga harus konsisten dan tidak boleh berubah-ubah, karena target itulah yang sudah memprogramkan otak kalian untuk menghafal ayat-ayat tersebut. Misalnya, hari ini kalian harus menghafalkan 3 ayat, dan kalian berhasil menghafalkannya, lalu menganggap bahwa hafalan hari ini sangatlah gampang. Lalu, keesokan harinya, kalian ingin mengubah target kalian menjadi 6 ayat. Hal itu tidak boleh dilakukan, karena hal itu bisa membuat pikiran kalian malah menjadi kacau. 2. Murojaah atau ulangi hafalan tersebut berkali-kali dalam 1 hari. Yang namanya hafalan, ya berarti kalian juga harus mengulangi kembali hafalan kalian berkali-kali dalam 1 hari, agar hafalan yang kalian peroleh dapat menempel pada otak kalian dan tidak cepat hilang dari ingatan kalian. Coba kalian pikir,
sudah susah payah untuk menghafalkan ayat tersebut, lalu kalian biarkan begitu saja tanpa memurojaah atau mengulanginya kembali, apakah hafalan tersebut masih ada di pikiran kalian? Tentu saja tidak. Apakah kalian tidak eman sama hafalan yang sudah terbuang tadi? Padahal kalian sudah susah payah untuk menghafalkannya. Kan jadi mubazir. Nah, untuk menguatkan hafalan kita agar tidak cepat hilang dari ingatan kita bisa mengulangi hafalan tersebut berkali-kali dalam satu hari. Kalian bisa melakukannya pada saat waktu luang. Sesibuk apapun aktivitas yang kalian kerjakan, pasti ada waktu luangnya. Misalnya hari ini kalian harus menghafalkan Quran surat Yasin ayat pertama. Saat istirahat di sekolah, kalian bisa menghafal Yasin, Yasin, Yasin berulang kali. Seperti itulah cara kita untuk menguatkan hafalan kita agar tidak cepat hilang dari ingatan kita. 3. Membacakan ayat yang kalian hafal di dalam sholat wajib atau sunnah. Selain mengulang hafalan tersebut berkali-kali, kalian juga bisa menguatkan hafalan kalian agar tidak cepat hilang dari ingatan kalian dengan cara membacakan ayat yang kalian hafal ke dalam sholat wajib ataupun sunnah. Misalnya, hari ini kalian akan menghafal Quran surat Al-Qadr ayat 1-3. Maka, pada sholat rakaat pertama, setelah membaca surah Al-Fatihah, kalian langsung membaca ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Allahu akbar. Langsung ruku. Dan pada rakaat kedua pun sama, juga diulangi lagi. Setelah membaca surat Al-Fatihah, langsung membaca ayat yang kalian hafal tadi. Membaca surat pendek tidak sampai selesai di dalam sholat itu nggak apa-apa. Tidak hanya sholat wajib, tetapi juga sholat sunnah seperti sholat tahajud, sholat duha, dan lain-lain. Sholat duha itu juga tidak harus membacakan surat Wadduha atau surat Wasyamsi Wadduhaha, tetapi juga bisa membaca surat pendek yang lainnya, termasuk hafalan kalian. Untuk menguatkan hafalan kalian, selain mengulang-ulang bacaan, kita juga bisa mengganti-ganti surat yang kita baca saat sholat. Misalnya pada sholat rakaat pertama, setelah membaca surat Al-Fatihah, kalian membaca Quran surat Al-Kafirun. Dan pada rakaat keduanya, kalian membaca Quran surat An-Nasr. 4. Sering mendengar merotal Al-Quran atau ayat-ayat yang ingin kalian hafal. Cara yang keempat yang mempermudah kalian dalam menghafal Al-Quran yaitu dengan cara sering mendengar merotal Al-Quran atau ayat-ayat yang ingin kalian hafal. Cara ini bisa kalian lakukan pada malam hari saat kalian mau tidur. Misalnya, kalian ingin menghafalkan Quran surat Ar-Rahman, maka kalian bisa mendengarkan murotal Quran surat Ar-Rahman sambil tidur. Subhanallah, ini luar biasa. Meskipun kalian tidur, tapi otak kalian tidak tidur. Otak kalian justru merekam apa yang dia dengar. Sehingga murotal yang kalian dengar semalam akan disimpan di dalam otak kalian. Dan keesokan harinya, setelah kalian bangun, akan ada bayangan-bayangan ayat-ayat yang ingin kalian hafal yang dapat mempermudah kalian untuk memperlancar hafalan kalian. Selain itu, cara ini juga bisa kalian lakukan saat kalian gabut dan nggak tahu mau ngapain lagi. Kan daripada gabut, mendingan dengerin murotal aja, kan lebih bermanfaat. Nah, yang terakhir yang akan kita bahas kali ini adalah keutamaan seorang hafiz Quran. Tahu nggak keutamaan seorang hafiz Quran di akhirat itu nanti gimana? Itu keren banget. Kita tuh harus iri pada orang yang hafiz Quran. Keutamaannya antara lain, yang pertama, akan berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala
pada saat hari kiamat nanti bersama dengan para nabi dan para sholihin. Yang kedua, bisa membawa 10 orang keluarganya masuk ke dalam surga. Orang yang hafid Quran itu bisa berbakti kepada orang tua karena bisa membawa kedua orang tuanya masuk ke dalam surga. Itu tuh namanya akhirat goals. Kalau kita punya yang namanya life goals atau tujuan yang harus kita capai di dunia, ini tuh namanya akhirat goals atau tujuan yang harus kita capai di akhirat. Kalau semua orang yang kita bawa hafizah, maka akan lebih banyak lagi orang yang bisa kita bawa masuk ke surga. Itu tuh luar biasa banget. Nah, gimana keutamaan seorang hafiz Quran? Keren banget kan? Kalian pasti juga pengen kan menjadi seorang hafiz Quran? Maka dari itu, hafalannya dimulai dari sekarang aja, Rek. Kalau nggak dari sekarang, terus kapan lagi? Dan mumpung bulan ini adalah bulan Ramadan, bulan yang dimana semua perbuatan baik kita akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan lumayan kalau hafalan mulai sekarang, Rek. Dimulai dari sekarang ya. Dan semoga di bulan Ramadan ini semua puasa kalian lancar dan gak ada yang bolong ya. Mungkin sekian dari saya tentang cara mudah menghafal Al-Quran. Apabila ada kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ana, man ana, man ana.